Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saudara, saya akan menjawab netizen 1-2 orang yang mengatakan dalam komentarnya bahwa saya kalau membahas tentang sejarah atau silsilah leluhur darah agung Nusantara, atau khususnya membahas silsilah Wali Songo, itu ada 1-2 yang berkomentar gedabrus, ngomong gedabrus tanpa dasar gitu ya. Itu omongan empuk dan lain sebagainya. Di video ini saya ingin menjelaskanlah bahwa saya pemerhati sejarah, menyampaikan sesuatu informasi melalui narasi yang saya bangun di channel ini, melalui mulut saya yang saya narasikan, saya ucapkan melalui mulut saya ini, tentu sudah melalui saringan dari informasi sejarah, dari sumber sejarah yang saya yakini, yang saya percaya. Banyak sumber sejarah yang saya baca, banyak, tetapi yang saya yakini, saya percaya hanya ada 2 tentang sumber sejarah ini. Yang pertama itu buku berjudul Sejarah Nasional Indonesia ya. Sejarah Nasional Indonesia ini ditulis oleh Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto. Ada 6 jilid buku Sejarah Nasional Indonesia ini sudah saya baca waktu muda dulu, detail. Saya membacanya itu berulang-ulang, menemukan informasi sampai saya paham betul. Jadi mengenai sejarah Indonesia, sejarah Nusantara, saya sudah belajar mempelajarinya dari sumber yang saya percaya, yang saya yakini, menyampaikan informasi sejarah yang jujur. Itu dari sumber Sejarah Nasional Indonesia. Ini ada 6 jilid ya. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka ya, terbit pada tahun 1993. Berdasarkan buku ini, saya menulis Sejarah Nasional Indonesia juga, jilid 1, 2, dan 3. Ini merupakan buku pendamping, buku pelengkap untuk murid-murid SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Buku Sejarah Nasional Indonesia yang saya tulis itu diterbitkan oleh penerbit Erlangga Jakarta tahun 1994. Jadi saya sudah sejauh itu mempelajari sejarah karena sangat senang terhadap sejarah. Saya memerhatikan sejarah, saya membaca sumber-sumber sejarah, dan saya menulis sejarah. Itulah untuk menjawab netizen 1-2 orang yang komentarnya tadi ngomong gedabrus, ngomong tanpa dasar, omongan empuk dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber yang kedua yang saya percaya ya. Saya mempercayai buku Pustaka Darah Agung ini sebagai sumber literasi sejarah yang menyangkut silsilah leluhur darah agung Nusantara, termasuk terkhususnya di dalam buku ini menulis secara lebih detail, lebih lengkap silsilah Wali Songo. Ini buku Pustaka Darah Agung ini yang saya jadikan dasar. Saya mempelajarinya secara detail karena di sini memuat tokoh-tokoh agung leluhur darah agung Nusantara yang dari Trah Browijoyo, Brawijaya, Browijoyo 5 keturunannya ke bawah itu banyak, ada yang tercatat di buku ini. Kemudian juga Punjer Wali Songo, Simbah Syekh Jumadil Kubro, itu leluhur ke atasnya bersambung sampai baginda Nabi, tertulis di sini utuh. Keturunan Simbah Syekh Jumadil Kubro juga tertulis di sini, para wali itu. Keturunan Sultan Fatah ada, tertulis di sini. Silsilah Sunan Kalijogo ke atas sampai Sayyidina Abbas dan keturunannya tertulis di sini. Silsilah Sunan Kudus ke atas sampai baginda Nabi dan ke bawah keturunan-keturunannya tertulis di buku ini, Pustaka Darah Agung ini. Silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah ke atas dan keturunan Sunan Gunung Jati tertulis di sini. Silsilah Syekh Maulana Ibrahim Asmoro, saya tidak mau menyebut Syekh Maulana Ibrahim Asmoro karena sudah beda itu jalurnya. Kalau yang Syekh Maulana Ibrahim Asmoro pasti jalurnya ke Balawi karena ada Samarkand. Perjalanan hidupnya
perjalanan dakwahnya sampai ke Samarkand baru ke sini. Tidak itu. Di sini Syekh Maulana Ibrahim Asmoro itu leluhurnya ke atas sampai baginda Nabi tertulis. Ke bawah keturunannya juga tertulis. Itu Sunan Ampel, Sunan Giri juga tertulis, ada di sini. Kemudian Sunan Pandanaran ada di sini. Ditulis urut silsilah ke atasnya dan beberapa jalur lajur keturunannya tertulis di sini sampai tahun sebelum 1937. Sebelum buku ini terbit. Karena buku ini terbit tahun 1937. Ditulis oleh Raden Darmawasito, keturunan dari Sunan Kalijogo. Jadi buku ini merupakan kontribusi dari 12 tokoh priai pribumi ditambah satu penulis intinya yaitu Raden Darmawasito. Berarti buku ini memuat manuskrip silsilah dari 13 tokoh pribumi yang asli belum mengenal orak-arik dan otak-atik. Inilah Raden Darmawasito, penulis buku Pustaka Darah Agung. Beliau ini dalam bukunya saya ketahui keturunan dari Sunan Kalijogo Raden Syahid Kadilangu. Kitab Pustaka Darah Agung ini terbit pada tahun 1937. Hak pengarang diperlindungi STPBL 1912 nomor 600 Fatsal 11. Jadi inilah saudara buku Pustaka Darah Agung yang ditulis oleh Raden Darmawasito. Saya punya ini fotokopian. Dulu punya bukunya yang asli, dipinjam orang tidak dikembalikan. Dan saya melacak googling, buku Pustaka Darah Agung ini tidak ada. Di Perpustakaan Nasional juga tidak ada, tidak muncul di jejak digital. Karena mungkin setelah terbit buku ini dilarang beredar oleh Belanda. Terkait dengan upaya-upaya tertentu ya. Buku Pustaka Darah Agung ini naskahnya ini merupakan kontribusi dari 12 orang tokoh priai pribumi, yaitu Raden Mas Malikul Khisno ini dari Kudus. Kemudian yang kedua Raden Sumo Atmojo ini dari Kadilangu. Nomor 3 Raden Sosro Subroto dari Kudus. Nomor 4 Raden Ngabidro dari Kudus. Berikutnya adalah Raden Samsu dari Pekalongan. Berikutnya adalah Raden Suroharjo dari Winong Palangpati. Yang berikutnya Raden Ngabei Sastro Waruno dari Kadilangu. Berikutnya ada Dr. Raden Sutiono dari Kudus. Berikutnya adalah Raden Sosro Hadi Projo Pekalongan. Berikutnya adalah Raden Medio Sudarjo dari Pati ya ini ya. Berikutnya adalah Raden Kusmo Diharjo dari Kudus. Yang terakhir ke-12 adalah Dr. Raden Mas Suratman Erwin dari Surakarta. Itulah 12 orang tokoh priai pribumi yang memberikan kontribusi manuskrip silsilah keluarganya masing-masing. 12 tokoh ditambah manuskrip Raden Darmawasito yang terkait dengan silsilah keluarganya beliau, yaitu tersambung terkait dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi berdasar inilah kitab Pustaka Darah Agung ditulis. Lebih bisa saya percayai untuk menarasikan silsilah leluhur Darah Agung Nusantara dan terutamanya silsilah Wali Songo. Itu saudara dasar saya, sumber saya berpikir, berucap, bernarasi di media sosial, di channel YouTube Punjer Wali Songo ini. Semoga ini bermanfaat untuk semua pemirsa channel Punjer Wali Songo yang saya kelola ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa berdasarkan kitab Pustaka Darah Agung ini, saya mengatakan tidak satupun Wali Songo yang bersambung silsilah, bersambung sanad kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyid Mubakir. Sayyid Mubakir adalah rujukan utama dari leluhurnya Ba'alawi. Tetapi Wali Songo itu pada umumnya yang dari jalur keturunan Syekh Jumadil Kubro bersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW
melalui Sayyid Sultan Walid Zainal Alim bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari garwa baginda Ali Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara untuk Sunan Kalijogo, bagian dari Wali Songo, Sunan Kalijogo silsilah ke atasnya tidak bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bersambungnya kepada Sayyidina Abbas. Semuanya ada di sini di buku Pustaka Darah Agung ini.